Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 4 Maret 2025. Selain curah hujan yang tinggi di Bekasi, juga diakibatkan luapan sejumlah sungai di beberapa wilayah yang tak mampu menampung kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Tak ada pilihan lain, penanganan banjir membutuhkan percepatan pembangunan dan penataan infrastruktur di wilayah hulu oleh antar pemerintah daerah. Bagaimana ulasannya? Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma, kasih sayang Oma di kerenyahannya. Inilah pantauan udara Polri terkait kondisi banjir di sejumlah wilayah di Bekasi, Rabu 5 Maret 2025, sehari setelah banjir hebat yang menerjang sebagian besar wilayah Bekasi, Jawa Barat. Banjir berangsur surut, namun ada beberapa titik masih tergenang, bahkan ada yang masih mencapai atap rumah warga. Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau titik banjir paling parah di Bekasi, perumahan Pondok Gede Permai. Didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Ardianto dan Kepala BNPB Suharyanto, Gibran bertemu warga terdampak banjir yang tengah berada di tenda pengungsian dan menyambangi puluhan rumah warga yang sempat terendam banjir. Banjir di perumahan di Pondok Gede Permai telah surut menyisakan lumpur tebal. Tak hanya Pondok Gede Permai, banjir masif juga terjadi di perumahan Grand Galaxy Kota Bekasi. Puluhan mobil dan sepeda motor terendam. Di Mega Mall Bekasi, air menerobos masuk ke basement dan lantai dasar mall. Banjir merendam kios dan konter pedagang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa bencana banjir di Jakarta sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemprov Jakarta. Ia mengatakan tidak akan menyalahkan pihak manapun. Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah masih. Jadi curah hujan akan menjadi tinggi, bebannya menjadi banjir kalau di atas 150. Nah, yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200, itu semuanya terjadi di atas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu. Dan tadi kita sudah memutuskan untuk kampung siaga bencana untuk diaktifkan. Pramono Anung atau Mas Pram juga menyebut jika upaya jangka panjang untuk mengantisipasi banjir akan terus dilakukan, ia juga akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan pimpinan daerah sekitar yang juga terdampak banjir. Panjang pengerukan dilakukan, sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Jadi hal-hal yang kita lakukan kita lanjutkan yang baik-baik. Mas Pram akan duduk bersama gubernur dari provinsi lain untuk jangka panjang di tengah Oh harus. Dan Jawa Barat karena harus. Situasi serupa sudah terjadi dari tahun ke tahun, Mas Pram. Jadi saya akan membuka diri untuk duduk bersama dengan gubernur, bupati, wali kota yang sekarang ini terdampak dalam waktu dekat ini. Karena penyelesaian ini kan tidak bisa parsial hanya Jakarta. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan dibutuhkan sinkronisasi dalam meminimalisir dampak dari bencana banjir di Jabodetabek. Ia juga menyoroti upaya percepatan penanganan infrastruktur wilayah hilir yang belum selesai. Sinkronisasi dalam kegiatan. Misalnya informasi dari BMKG sudah disampaikan, ada potensi hujan ekstrim. Nah, pertanyaan yang menarik adalah hujan ekstrim itu di wilayah mana? Wilayah Jakarta atau wilayah sekitarnya? Ini di wilayah kota dan Kabupaten Bogor, itu kan tidak menyangka ada potensi hujan ekstrim yang demikian besar, sehingga antisipasi dan kesiapannya juga tidak terkonsolidasi. Ada kemungkinan juga karena para pimpinan daerahnya barusan selesai retret di Magelang mungkin ya, atau ada kegiatan-kegiatan lain, sehingga konsolidasi tidak maksimal. Yang kedua yang kita harus lihat adalah bagaimana ke depannya upaya percepatan penanganan infrastruktur yang belum selesai, khususnya pada wilayah hilir ya, yang bisa terdampak cukup besar dan cukup lama, itu perlu diantisipasi dan diselesaikan secara segera. Sementara yang wilayah hulu harus diakui
sekarang akibat hujan ekstrim di wilayah puncak, itu kerusakan infrastrukturnya fatal sekali. Harus ada upaya percepatan pemulihannya. Dan perlu diingat, kapasitas pemerintah daerah itu sangat terbatas kemampuannya. Fiskalnya terbatas, aparatnya terbatas, kondisi infrastrukturnya terbatas. Maka untuk wilayah Jabodetabek ada baiknya, apakah nanti mau Dewan Aglomerasi atau Dewan apa saja, segera lakukan percepatan penanganan masalah penanggulangan banjir. Sebagai informasi, BPBD Jakarta mencatat sebanyak 105 RT dilanda banjir akibat hujan di wilayah Bogor pada Minggu 2 Maret 2025 dan hujan deras di Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Curah hujan ekstrim juga mengakibatkan beberapa sungai meluap seperti Sungai Ciliwung, Kali Pesanggerahan, Kali Krukut, hingga Kali Grogol. Titik banjir paling parah berada di permukaan dekat bantaran kali yang meluap. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, banjir yang menjadi masalah menahun di Indonesia tentunya butuh penanganan serius dan tepat agar tak lagi menjadi bencana di kala musim hujan tiba. Di Bekasi, Jawa Barat menjadi wilayah yang terparah terdampak banjir. Lantas apa solusinya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Selamat pagi Ibu Diana. Selamat pagi. Baik, Mas, terima kasih telah bergabung. Kabar baik, Ibu. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Metro TV. Bu Diana, kami mau langsung saja setelah melihat berbagai kondisi di sejumlah daerah, Bu. Apa kemudian hasil temuan penyebab banjir yang sebenarnya terjadi? Ya, baik. Makasih Mas. Kalau kita berbicara banjir, pertama, banjir ini memang kita kan di cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim dan curah hujan kalau kita lihat di tanggal 2 itu kan juga sangat tinggi ya curah hujannya. Terus tanggal 3, 4 itu kan semakin tinggi terus curah hujannya. Nah, dengan curah hujan ini tentunya yang akan mengakibatkan meluapnya, melimpasnya air ke masing-masing sungai tadi. Namun sebenarnya kalau kita boleh bilang untuk yang di Jabodetabek ya, di Bendungan Ciawi itu sebenarnya kita di bendungan kering ya Ciawi itu sebenarnya kita juga sudah menampung, menahan air yang kapasitasnya sudah sangat banyak sekali, 1,6 juta meter kubik itu tanggal 2 Maret. Kemudian di Sukamahi itu juga bendungan kering itu juga sudah menampung ya. Itu sekitar 317.000 ya. Kemudian dari situ kalau di Bendungan Ciawi Sukamahi sudah menahan, artinya ke belakangnya itu harusnya sudah mengurangi arah air ke Jakarta. Tapi seperti kita ketahui bahwa banjir ini juga bukan hanya masalah infrastruktur saja kan ya. Selain infrastruktur, ini juga tentunya akan ada terkait juga dengan masalah peran Pemda juga ya kan untuk pengendalian pemanfaatan ruangnya. Dan kami di pemerintah pusat selain membangun infrastruktur untuk pengendalian banjir, itu juga tataran kebijakan kita yang ada. Nah, masalah banjir ini sebenarnya masalah lintas sektor. Lintas sektor itu artinya misalnya nih penataan ruang kan dengan publik itu kan dengan daerah. Kemudian juga di sisi hulu dan hilirnya ini juga ada beberapa stakeholder, ada pemerintah daerah, pusat, dan tidak hanya di PU saja, tapi juga ada dari ATR, dari lingkungan hidup, kemudian banyak hal yang ini dan Pemda. Nah, kemudian kalau kita lihat kewenangan dari ini cukup banyak. Nah, kalau kemarin memang tidak ada tanggul-tanggul yang jebol memang. Tetapi kalau misalnya ada infrastruktur yang mungkin ada yang belum selesai, memang ada. Masalahnya apa? Masalahnya juga karena ya dengan pemerintah daerah masalah lahan yang belum beres dan sebagainya. Ini ada beberapa yang seperti itu juga. Tetapi tidak ada infrastruktur yang tanggul jebol memang ada, tapi memang
pelampiasan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga sangat tinggi tersebut yang sebenarnya kita sudah tanggul ya kayak kemarin di Bekasi tanggul sudah 4 meter, itu pun juga bisa melimpas ya airnya karena memang volumenya melebihi dari perencanaan Q25 yang diinikan, tapi ternyata dia volumenya 2 kali lipat. Nah itu yang akhirnya menjadi ini. Artinya memang sudah disimpulkan bahwa intensitas hujan yang tinggi ditambah juga tidak ada isu soal tanggul jebol itu yang kemudian menyebabkan banjir. Tapi bagaimana kemudian dengan hal infrastruktur lainnya Ibu? Misalnya kemarin apakah saat banjir upaya pemompaan itu juga maksimal? Ya, kalau pemompaan kemarin kita lakukan secara maksimal. Namun memang ada beberapa yang mungkin kita lihat ada 1-2 lah ya Pak ya yang memang belum hidup atau menghidupkannya telat kayak gitu ya. Nah ini masalahnya kan dengan OP juga. Tetapi yang paling penting di sini adalah sampah. Sampah ini juga yang akhirnya menghambat ketika kita akan membuka pintu, Nah ini ada hal-hal yang sifatnya teknis terkait hal tersebut. Tetapi kalau infrastruktur, saya bilang bahwa semuanya sudah kita lakukan sesuai dengan perencanaan. Namun kalau yang di Bekasi memang Q-nya itu beda dengan yang di Jakarta. Di Bekasi itu kita menggunakan Q25, tetapi ternyata daya tampung yang harusnya 600, tapi di situ air melampias itu melebihi sampai 1.200 meter. Bu Diana, kami sudah tangkap infonya, sudah kami tangkap poinnya. Lanjutkan perbincangan pemirsa bersama dengan Wamen PU, Ibu Diana yang masih tersambung bersama dengan kami. Ibu, dari berbagai pernyataan yang Ibu lontarkan di media, ini saya catat nantinya sudah ada upaya untuk relokasi warga dan juga penataan lokasi, tepatnya di sungai di area Sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor. Itu kapan Bu akan dilakukan? Mas, ini pernyataannya salah ya. Kemarin saya menyampaikan yang direlokasi itu adalah ketika saya melihat pasca banjir bandang yang ada di Cisarua, ya di Cisarua yang kemarin saya sampaikan. Karena kenapa? Yang di Ciliwung yang ada Cisarua itu kemarin kan banjir bandang sebelum banjir yang ada di Jakarta dan Bekasi, ya kan? Nah, saya minta karena rumah-rumah itu berada di atas Sungai Ciliwung tersebut, sehingga karena rumah-rumah itu menghalangi jalannya air Sungai Ciliwung tersebut, sehingga itu pantas untuk kita lihat kembali. Karena tolong utamakan air yang lewat. Jangan air itu dihalangi, ya. Itu ya. Jadi pernyataan yang saya sampaikan yang direlokasi itu adalah yang di Cisarua, ya, di Cisarua pasca banjir bandang kemarin, ya. Nah, kalau yang kita lihat di sini yang di Jakarta ini kan sebenarnya juga sudah dilakukan penataan, ya, dilakukan penataan. Tapi tolong dilihat lagi penataan ini, apakah di dalam penataannya ini mengganggu jalannya air atau tidak, ya. Kemudian menghambat nggak untuk yang sampah-sampah yang akhirnya membuang sembarangan dan sebagainya. Ini karena masalah banjir itu kan tidak hanya masalah infrastruktur, tapi pola hidup kita juga, membuang sampah sembarangan juga. Ya, nah ketika ini menghalangi jalannya air itu kalau udah terbendung ya, kemudian dia marah ya, artinya marah itu mengalir dengan cepatnya kayak gitu, jadi akan mengalir kemana tempat yang akan ini, sehingga hal itu menjadi perhatian kita untuk melakukan penataan ruang yang lebih baik, utamakan jalan air, jalan ini yang menjadi perhatian kita. Kalau rumah-rumah seharusnya kita bisa membangun rumah-rumah tersebut dengan memperhatikan jalur air itu ada di mana. Kalau daerah aliran sungai atau sepadan sungai, ya jangan kita hidup di sepadan sungai tersebut, karena dengan sepadan sungai tersebut suatu saat kan dia akan menjadi limpasan air dan tanahnya pun juga tidak padat. Nah, ini akan membahayakan ketika nanti kita tinggal di bangunan tersebut, karena kita mungkin lebih dari 20 jam sehari di dalam rumah. Nah, ini mestinya kita harus aman, nyaman, ya, kemudahan dan keselamatan ini harus kita jaga gitu.
Baik, kami tegaskan lagi bahwa itu di Cisarua nanti ya Bu ya, rencana untuk kemudian Ya, bisa Cisarua yang kemarin saya lihat. Ya, relokasi. Oke, sekarang sudah bergabung kembali bersama kami juga di Breaking News Metro TV. Ada pengamat tata kota, Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Yayat. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung Pak Yayat. Kami mau langsung saja, bencana banjir menahun, upaya normalisasi sudah dilakukan dari upaya-upaya gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya misalnya atau pemimpin daerah sebelumnya, naturalisasi juga sudah dilakukan, relokasi juga sudah pernah dilakukan. Lalu apalagi upaya yang kemudian bisa dilakukan saat ini agar tidak terulang lagi banjirnya dan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah? Ya, memang pendekatan kita dominasi pada pendekatan struktur. Aspek non-strukturnya itu yang agak kurang. Non-struktur itu dalam konteks penguatan peran dari masyarakat. Ya, kedua pada konteks pengendalian tata ruangnya. Tadi betul tadi Bu Wamen sudah mengungkapkan bahwa pendekatan struktur yang sangat dominan selama ini tanpa didukung dengan upaya-upaya non-struktur seperti tadi peran serta masyarakat, pengendalian tata ruang, penertiban, penghijauan, bahkan juga reboisasi juga perlu dilakukan pada wilayah-wilayah yang secara ruang tangkapan airnya sudah sangat rusak gitu. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan sebetulnya daya dukung infrastruktur kita, apakah sudah memperhitungkan aspek perubahan cuaca, khususnya pada semakin seringnya kondisi hujan ekstrim yang terjadi. Maka otomatis kalau kondisi hujan ekstrim dengan durasi yang cukup panjang seperti yang kemarin kita alami, itu perlu menjadi catatan penting dengan kapasitas sistem tata kelola pengendalian banjir pada setiap kota. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Kementerian PU dulu waktu PUPR, Pak Bas pernah mengatakan bahwa kapasitas sistem pengendalian banjir untuk Jakarta itu yang direncanakan sejak tahun 73 itu dengan kondisi sekarang itu sudah tidak sesuai dan tidak mendukung. Harus ada upaya peningkatan kapasitas. Kalau menurut pengamatan saya itu perlu ada 3 kali peningkatan kapasitas dari sistem pengendalian banjir di Jakarta. Kalau Jakarta sudah bagus, sudah punya, bagaimana sistem pengendalian banjir yang ada di Kota Bekasi? Bagaimana dengan Kota Depok? Bagaimana dengan wilayah Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor? Setiap kota itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Artinya pendekatan pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor akan berbeda dengan wilayah hilirnya seperti Jakarta maupun Bekasi. Nah, kalau pendekatan-pendekatan yang di wilayah di Kabupaten Bogor misalnya untuk wilayah hulu dalam konteks tangkapan airnya sudah ada misalnya tadi pengembangan Ciawi dan Sukamahi. Tapi yang agak kurang adalah pada konteks penertiban tata ruangnya. Selama ini kita akui bahwa aspek tata ruang ini sangat sulit untuk diterapkan, untuk tegas lah. Kelihatannya untuk tata ruang ini perlu ada keberanian, ketegasan untuk melakukan penindakan terhadap semua bentuk pelanggaran. Nggak ada artinya pembangunan infrastruktur yang secara masif kita lakukan tanpa adanya pengendalian tata ruang yang secara masif bisa dilakukan. Nah, di sini maka kita berharap peran dari pemerintah daerah yang menjadi wilayah utama dalam konteks pengendalian tata ruang ini menjadi perlu kita dorong untuk lebih ini. Nah, kemudian yang lainnya juga catatan kita adalah penerapan sanksinya. Sampai sekarang ini bisa dikatakan kita sanksi untuk menjalankan atau menerapkan sanksi itu sendiri. Atau kata bahasa kita itu andilau antara dilema dan kegalauan. Karena sekali lagi ketika tertib ruang akan dilakukan pasti ada resistensi. Baik masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri. Baik, itu adalah grand design besarnya yang diharapkan ini benar-benar bisa mengatasi permasalahan banjir. Nanti kita akan bahas juga upaya terkini ya, yang paling terdekat yang kemudian bisa kita lakukan di depan mata untuk mengatasi banjir saat ini apa. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.